Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan TIK Desa Binaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada pelatihan TIK kali ini kita akan membahas mengenai copywriting dan microblogging. Bersama saya Rian Arianto. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Rian Arianto, peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada. Saya founder di Sedesa ID dan saat ini sedang menggagas yang namanya Daftar Lokal ID. Nah, Daftar Lokal ID ini adalah sebuah platform yang dikhususkan untuk mewadahi produk-produk lokal, baik itu produk, jasa, untuk mereka bisa mempromosikan usaha mereka, produk mereka secara gratis di website atau platform yang sedang kita bangun ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan usahanya atau produknya di daftar lokal ID untuk kebutuhan promosi, bisa menghubungi di 0856 431 90105 atau langsung DM di Instagramnya daftarlokal.id. Materi copywriting dan microblogging pada hari ini ada 12 submateri ya sampai selesai. Kita bagi ke dua bagian besar. Pertama adalah kita akan mempelajari copywriting, kemudian kita akan belajar bagaimana membuat sebuah microblog gitu. Nah, sebelum kita membuat microblog, memang kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah kemampuan membuat sebuah tulisan. Dalam hal ini adalah membuat sebuah tulisan berbentuk copywriting. Dan ini nyambung dengan materi sebelumnya, bagaimana Bapak Ibu Mbak sekalian yang ikut dalam pelatihan TIK ini sudah belajar bagaimana bercerita sebagai dasar pembuatan konten. Kita mulai di sesi pertama yaitu copywriting. Bapak Ibu mungkin sudah sering ya mendengar istilah copywriting atau menulis kopi. Pada dasarnya, copywriting adalah aktivitas menulis untuk kebutuhan iklan atau promosi. Jadi kata kuncinya yaitu menulis untuk iklan atau promosi. Nah, kalau penerjemahannya secara panjang lebar, copywriting bisa diartikan sebagai aktivitas menulis untuk kebutuhan iklan atau bentuk lainnya dari strategi marketing. Tujuan dari aktivitas ini adalah lahirnya atau terciptanya sebuah konten yang mana kontennya ini berbentuk tulisan yang bisa digunakan untuk memperkenalkan brand, ya, brand, produk, baik barang atau jasa. Yang mana dari tulisan ini bisa memicu sebuah aksi, ya, sebuah aksi yang bisa untuk membujuk pengunjung atau pembaca untuk melakukan tindakan pembelian. Jadi intinya adalah bagaimana membuat tulisan gitu ya, atau kita lebih sering menyebutnya caption gitu. Sebuah caption yang dia bisa mempengaruhi orang untuk melakukan sebuah tindakan untuk tahu lebih jauh atau bahkan membeli. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu copywriting? Copywriting ini sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha. Apalagi kita hari ini semua usaha sudah mulai beranjak ke wilayah online ya. Dengan cara kita membuat copywriting atau konten berbentuk copywriting ini, kita bisa mengajak pembaca atau audiens kita atau target pasar kita untuk mengetahui dan mengenal produk, baik itu barang atau jasa yang kita miliki dengan lebih lembut. Jadi soft selling begitu ya. Memasarkan tapi dengan cara yang ramah. Kayak kemarin di pelatihan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa menawarkan sebuah produk promosi tapi dengan cara bercerita, dengan cara tidak menyebut produk tapi orang paham bahwa kita sedang menawarkan sesuatu gitu ya. Jadi ketika kita mampu membuat sebuah copywriting yang bagus, nah pembaca atau target pasar kita itu kemungkinan besar akan tertarik dan bisa mencari tahu lebih daripada produk kita. Mereka akan muncul alasan-alasan mengapa mereka membeli. Jadi bukan kita yang ngasih mereka alasan untuk membeli, tapi muncul dari kesadaran mereka untuk membeli. Nah, jika teman-teman perhatikan, saat ini banyak pelaku bisnis, terutama bisnis online, yang sukses karena mereka memulai usaha atau promosi mereka dengan copywriting yang baik dan benar.
Tadi saya sebutkan bahwa banyak orang berhasil jualan online dengan teknik copywriting. Nah, kita akan membuat nih, seperti apa sih copywriting yang menjual gitu. Pertama, untuk kita bisa membuat sebuah copywriting yang menjual adalah kita paham target pasar. Ini tentu rumus yang paling dasar dan saya yakin Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian sudah paham ya dengan ini ya. Bagaimana kita ketika akan membuat sebuah promosi, termasuk promosi dengan konten copywriting ini, pertama ya kita pahami target pasar kita. Siapa dan seperti apa mereka, apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, apa masalah mereka yang mau diselesaikan. Dengan kita memahami target pasar, menjadikan copywriting yang kita buat itu benar-benar tepat sasaran gitu ya. Kalau sudah tepat sasaran ya, maka dampaknya adalah konversi penjualan kita bakalan naik. Setelah kita paham daripada target pasar, yang kedua adalah kita memahami tipe penawaran. Sebenarnya tipe penawaran seperti apa sih yang audiens atau target pasar kita inginkan? Apakah mereka ingin satu gratis satu? Apakah mereka ingin sebuah voucher? Apakah mereka lebih butuh diskon, bonus? Atau mereka lebih senang kalau ada garansi dan jaminan mutu? Atau mereka lebih senang ketika kita melakukan bundling produk? Nah, tipe penawaran ini tentu saja teman-teman bisa kreasikan sedemikian rupa, karena semua yang saya sebutkan tadi bisa saja menjadi sebuah tipe penawaran yang menarik dalam sebuah promosi gitu. Tetapi lagi-lagi untuk menentukan tipe penawaran yang benar, yang tepat sesuai dengan target pasar, kita perlu melakukan yang namanya riset pasar. Jadi mencari tahu lebih dulu nih keinginan dari target pasar kita tuh sebenarnya apa. Dan ini bisa kita lakukan riset dengan misalnya melakukan survei. Survei hari ini bisa kita lakukan dengan cara digital ya, melalui sosial media yang kita miliki gitu dan lain sebagainya gitu. Riset menjadi satu langkah penting sebelum kita membuat sebuah konten promosi produk gitu. Nah, yang terakhir, setelah kita paham target pasar, kita paham tipe penawaran yang sesuai, adalah memilih media promosi. Media promosi di sini ada media offline dan media online. Nah, teman-teman bisa memadukan antara offline dan online. Banyak orang yang kemudian benar-benar lari ke online misalnya dan melupakan offline. Padahal mungkin saja target pasar mereka ada di offline gitu. Ketika offline digarap, banyak juga orang yang melihat promosi ini gitu. Jadi kita juga perlu melakukan riset nih, sebenarnya target pasar kita ada di online atau di offline. Ketika dia di offline, ya kita buat di offline. Ketika dia di online, ya kita buat di online atau buat keduanya. Nah, ketika di online pun kita juga penting nih untuk memahami apakah target pasar kita tuh ada di Google, ada di Instagram, Facebook, atau di website gitu ya. Sama halnya dengan offline. Offline nih kita bisa lakukan promosinya pakai selebaran, poster, atau pasang baliho di perempatan gitu. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk teman-teman pahami gitu ya. Tiga hal ini, pahami target pasar, pahami tipe penawaran, dan pahami media promosi yang digunakan. Membuat teknik copywriting yang ideal dengan AIDA. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya teknik AIDA marketing gitu ya. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kita membuat sebuah tulisan gitu. Pertama adalah kita mencari perhatian konsumen atau attention. Nah, di tahap ini bertujuan untuk merangkul konsumen agar mengenal produk atau brand yang kita tawarkan. Maka gunakan sebuah headline yang menarik untuk menarik perhatian customer. Di tahap selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat headline yang menarik. Nah, setelah kita bisa nih membuat headline yang bisa menarik perhatian, nah di tahap selanjutnya adalah bagaimana membuat konsumen tertarik. Karena konsumen mulai penasaran dengan informasi yang kita berikan kan. Mereka tentu ingin tahu lebih di sini. Nah, maka kita mulai bisa menceritakan sebuah problem dan solusi dengan kita memberikan informasi atau fakta situasi kekinian. Lagi-lagi di sini, di tahap kedua ini, di interest ini, kita belum mengenalkan produk kita. Tetapi kita masih bagaimana menarik persoalan yang ada ke konsumen. Kita lebih menekankan bercerita tentang konsumen, tentang kebutuhan mereka. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat konsumen menginginkan.
Di sini kita harus memahami keinginan mereka, apa yang membuat mereka ingin membeli, kemudian informasi, fitur, benefit, produk, dan lain sebagainya bisa kita sampaikan di sini. Di sini kita mulai nih memperkenalkan produk kita. Mereka ingin beli ini, dapatnya ini, benefitnya ini gitu. Nah, tahap keempat adalah konsumen membeli produk atau action. Pada tahap action ini, konsumen sudah yakin. Nah, jadi sudah yakin dengan produk atau brand yang kita tawarkan. Dan mereka akan membeli untuk pertama kalinya. Di sini kemudian kita penting untuk memberikan informasi pada bagian akhir copywriting kita. Misalnya DM untuk membeli atau informasi kontak dan lain sebagainya. Kalau nanti kita lompat ke microblogging, bagian ini adalah bagian CTA atau call to action. Jadi di bagian ini kita meminta audiens kita untuk melakukan tindakan gitu ya. Baik itu tindakan pembelian, baik itu tindakan untuk mengetahui sesuatu yang lebih jauh gitu. Ini teknik AIDA yang akan kita gunakan dalam copywriting. Nah, selanjutnya adalah membuat headline copywriting yang memikat audiens. Dalam sebuah copywriting, headline ini bagian paling penting ya. Dalam artian karena dia paling depan dan kalau headline-nya tepat, bener gitu, ya yang lainnya akan kebaca gitu. Tapi ketika headline-nya sudah kurang menarik, biasanya yang lainnya juga akan kurang, ya tidak akan terakses gitu. Headline ini bagian muka yang akan menjadi apa ya istilahnya, membuat orang nih pengen membaca, pengen melihat gitu. Ada beberapa teknik dalam membuat headline di copywriting. Pertama adalah dengan cara meremehkan. Dengan cara meremehkan ini umumnya adalah menampilkan efek from zero to hero ya. Mungkin teman-teman pernah dengar seperti ini. Awalnya hanya dianggap rumput biasa, setelah saya mengolahnya menjadi produk coklat, semua orang takjub akan rasanya. Kalimat-kalimat seperti ini biasanya muncul tuh banyak di teknik copywriting. Paling sering biasanya di YouTube, di judul-judul YouTube. Misalnya, semua orang awalnya meremehkan, tapi ketika ini adalah model-model di mana membuat headline dengan cara meremehkan, dengan efek from zero to hero gitu ya. Atau yang kedua ini, mereka tertawa ketika saya membuat kolam ikan di atas bukit. Setelah tahu hasilnya, semua orang ingin tahu apa rahasianya. Atau yang ketiga, awalnya mereka tidak percaya dan meremehkan. Ketika tahu khasiatnya, mereka panik dan takut kehabisan. Teman-teman ketika membuat tulisan seperti ini, teman-teman bisa kasih tanda tebal gitu di bagian-bagian yang menonjol. Misalnya yang pertama itu rumput biasa, takjub dan rasa. Tertawa, kemudian rahasia hasil. Tidak percaya, khasiat dan panik gitu. Nah, ini adalah model-model headline meremehkan. Yang kedua adalah membuat headline dengan metode audien harus coba. Nah, ini adalah model atau teknik bagaimana menarik perhatian dengan headline bahwa audiens yang belum mencoba, mereka harus mencoba terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dari promosi atau copywriting yang kita buat. Misalnya yang paling umum itu adalah siapa lagi yang mau keluar negeri gratis setiap bulan. Nah, biasanya ini multi level marketing gitu kan. Ini nih, siapa yang mau keluar negeri gitu. Siapa lagi yang mau kapal pesiar gitu-gitu. Itu adalah teknik headline copywriting. Jadi sehingga orang yang mendengar atau orang yang membaca pun kemudian tertarik atau penasaran paling tidak. Yang kedua misalnya siapa lagi yang mau punya passive income tanpa modal. Kemudian siapa lagi yang mau merasakan sensasi menginap di pedesaan misalnya. Ini bisa untuk desa wisata. Atau yang keempat, siapa lagi yang mau merasakan manisnya coklat tanpa takut gigi berlubang misalnya. Nah, siapa lagi dengan kata siapa lagi ini akan membuat seseorang yang membaca itu penasaran. Apalagi mereka kan belum mencoba. Jadi mereka ada keinginan tuh, ingin lebih tahu, dan bahkan endingnya adalah mereka harus mencoba untuk membuktikan kebenaran dari promosi yang kita buat. Kemudian teknik selanjutnya adalah headline pengalaman pribadi. Nah, ini sering banget digunakan oleh beberapa pemasar ya. Di sini modelnya adalah meningkatkan rasa percaya diri calon pembeli bahwa pemilik produk memang benar-benar kredibel dan sudah menguasai produk yang dijual.
jadi pengalaman pribadi pemilik atau seseorang yang dijadikan headline dari copywriting ini. Misalnya, ini dia bahan olahan coklat yang saya gunakan, menjadikan lidah bule-bule Eropa ketagihan. Ya kan? Ini adalah pengalaman pribadi. Yang kedua adalah, saya belum pernah merasakan tantangan off-road semenarik ini, misalnya. Yang mereka gunakan di copywriting ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Pengalaman pribadi off-road, ya. Kemudian pengalaman pribadi bahan olahan yang menjadikan produknya itu tidak hanya lokal tapi bisa internasional, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membuat copywriting dengan cara menantang. Headline yang dibumbui provokatif akan membuat calon pembeli langsung berpikir dan merasa tertantang. Misalnya seperti ini. Apakah Anda sudah mempersiapkan masa tua Anda? Nah, ini kan membuat orang berpikir. Kemudian, kesempatan tidak datang 2 kali. Yakin Anda akan menolaknya? Ini kan menantang, ya kan? Kemudian yang ketiga, hidup hanya sekali. Jangan sampai Anda tidak mengunjungi destinasi ini, misalnya. Nah, kemudian yang keempat misalnya, hanya orang-orang pilihan yang berani merasakan sensasi pedas, geprek, mawut, menoreh, misalnya. Ini copy headline yang menantang si audien. Apakah dia memang benar-benar sudah mempersiapkan masa tua, misalnya. Ini untuk produk asuransi biasanya. Kemudian kesempatan tidak datang 2 kali gitu. Ini biasanya kalau kita mau menantang orang nih, kita udah kasih diskon 30% tapi kok belum ada yang beli nih. Nah, kita tantang nih. Ini udah kasih 30%, yakin nih mau nolak, misalnya gitu. Kemudian menantang pengalaman, misalnya. Hidup hanya sekali, jangan sampai Anda tidak mengunjungi destinasi ini. Sehingga orang yang membaca, ini destinasi apa sih? Hidup sekali kok harus ke sana gitu. Atau menantang orang-orang yang suka sensasi pedas, misalnya dengan geprek maut menoreh, misalnya. Nah, ini semua ini menantang audiens. Audiens bisa jadi target pasar kita kemudian berpikir, oh iya ya, misalnya saya yang belum berwisata ke destinasi A, oh iya ya, hidup saya cuma sekali tapi saya belum pernah merasakan sensasi alam pedesaan, misalnya. Sehingga saya kemudian berpikir untuk, ya kapan saya akan ke sana? Nah, paling tidak saya berpikir untuk itu. Lebih jauh mungkin saya kemudian akan benar-benar menyiapkan waktu saya, menyiapkan segalanya untuk kemudian saya berwisata di destinasi wisata yang dalam kopinya tadi. Jangan sampai Anda tidak mengunjungi destinasi ini sekali seumur hidup, misalnya. Kemudian selanjutnya adalah membuat headline dengan pengalaman sensasional. Headline tipe ini biasanya berupa suatu urutan kejadian. Si penulis menggambarkan dalam copywritingnya tentang kisahnya yang dulu sempat terpuruk, lalu bangkit dan akhirnya berhasil. Misalnya seperti ini, awalnya saya hanya ibu rumah tangga, namun saya memiliki apa nih, tekad, apa dan lain sebagainya, pengalaman itu, sehingga menuai kesuksesan seperti saat ini. Nah, kemudian yang kedua, semua orang ragu dengan konsep penginapan saya, tetapi saya yakin dengan ide bisnis ini. Dan kini, penginapan ini menjadi yang terbaik di daerah mana, misalnya. Ini adalah pengalaman sensasional. Orang-orang diremehkan. Ini mirip ya dengan pengalaman pribadi dan zero to hero tadi. Tapi ini lebih personal dan sensasional biasanya. Gitu. Sekarang kita akan praktik bagaimana membuat sebuah copywriting. Di sini silahkan teman-teman mencoba untuk membuat copywriting ya. Seperti tadi sudah ada contoh-contohnya tadi, teknik menantang, teknik meremehkan, teknik pengalaman pribadi, teknik sensasional. Nah, pilih salah satu, kemudian buat, bisa meniru kalimat-kalimat yang tadi, kemudian disesuaikan dengan produk teman-teman masing-masing. Setelah dibuat, nanti ini yang akan menjadikan dasar tulisan teman-teman ketika membuat microblogging. Setelah kita belajar copywriting, selanjutnya kita akan belajar microblogging atau microblog. Teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan microblog ini, apalagi pengguna Instagram. Karena microblog ini cukup ramai di Instagram. Apa sih microblogging itu? Kata kuncinya adalah membuat konten informatif yang singkat.
Microblogging adalah pembuatan konten yang berisi informasi singkat mengenai suatu topik yang berisi tulisan seperti blog dalam bentuk pendek. Kalau dulu teman-teman mengenal blog, mengenal tulisan panjang ya di blog. Nah, microblogging ini lebih pendek, singkat. Biasanya informasinya ini padat banget sih, informatif lah. Langsung to the point ke hal-hal yang memang perlu gitu. Tapi ada tekniknya. Nah, tekniknya adalah teknik copywriting tadi yang digunakan untuk membuat konten tulisan di microblogging ini. Apa saja yang kita perlu siapkan sebelum membuat microblogging? Pertama adalah membuat konsep konten. Konten microblog adalah tulisan atau pesan yang ingin disampaikan. Maka hal ini dapat kita buat dengan menggunakan teknik copywriting yang tadi sudah kita pelajari. Yang kedua, buatlah microblog yang menarik. Ini berkaitan dengan desain ya, dengan pemilihan font, pemilihan warna, ilustrasi gambar dan lain sebagainya. Microblog yang berhasil sejak slide pertama itu sudah bisa menarik perhatian orang. Ini kaitannya tadi dengan teknik headline di copywriting tadi. Apakah kalimat pertama atau beberapa kata pertama ini bisa membuat orang merasa diremehkan, merasa tertantang gitu ya, untuk membuka ke halaman selanjutnya. Yang ketiga, pahami aplikasi desain. Bagaimanapun ketika kita membuat sebuah microblog, kita membutuhkan aplikasi desain. Nah, membuat microblog ini bisa memanfaatkan Adobe Photoshop, Canva, PowerPoint, dan jenis lainnya. Bahkan teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial. Misalnya kita membuat microblog tapi di story, bisa nggak? Bisa. Kita membuat tulisan-tulisan di story, misalnya story WA, yang berurutan. Jadi post 1, post 2. Bukan tulisan story yang panjang gitu ya. Tapi kalimat-kalimat pendek saja yang itu berurutan. Story 1, 2, 3, 4 gitu. Status ya, atau status gitu ya. Status WhatsApp gitu, status WhatsApp yang berurutan. Jadi bukan yang panjang. Jadi orang membaca itu langsung kelihatan gitu. Ada status masuk, itu langsung orang membaca sekali kedip gitu ya. Karena bukan tulisan yang panjang. Nah, dia akan terus itu juga bisa dilakukan. Yang keempat adalah bagaimana membuat audiens berinteraksi. Ini bisa dengan membuat ajakan atau pertanyaan pada akhir slide yang tadi saya sebut CTA. Biasanya kalau kita di microblogging itu kalau di Instagram ya, kita lakukan dengan membuat ajakan untuk like, comment, share, dan save. Atau kemudian ada informasi kontak untuk ketika mereka akan membeli atau melakukan informasi yang lebih jauh dari produk yang kita promosikan. Tips membuat konten microblog di sosial media. Sosial media menjadi sarana utama dalam menyalurkan microblog ini ya. Kalau sebenarnya microblog itu sudah ada sejak dulu gitu. Misalnya di Twitter. Twitter itu sangat microblog banget karena dia kontennya terbatas, sekitar 140 karakter misalnya. Nah, bagaimana kita membuat konten microblog untuk sosial media? Pertama, pahami sosial media yang akan digunakan. Karena media sosial yang akan digunakan ini berbeda-beda ya. Twitter punya fitur-fitur tersendiri, Facebook punya fitur tersendiri, Instagram, WhatsApp, dan sosial media lain. Jadi pastikan kita paham dulu, oh ini seperti ini sehingga tipe microblog yang seperti ini yang cocok. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan fitur. Setiap media sosial memiliki ragam fitur yang berbeda. Misalnya, teman-teman bisa memanfaatkan fitur untuk membuat microblogging melalui story di WA, seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian sesuaikan format. Format yang tepat akan memudahkan tersampaikannya pesan dari microblog yang kita buat. Jika kita menggunakan Instagram misalnya, kita bisa menggunakan format foto 1:1. Karena ini yang paling pas gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memahami pengguna media sosial. Pengguna media sosial satu dengan yang lainnya ini berbeda. Mereka punya karakteristik yang berbeda. Agar CTA dari microblog kita tersampaikan dengan baik, maka kita harus paham nih, kalau ngajak orang di Facebook itu seperti apa ya? Kalau ngajak orang di Twitter seperti apa ya? Nah, ini harus kita pahami. Berikut adalah tips membuat microblog. Pertama adalah gunakan font berjenis sans, kemudian gunakan warna yang kontras, sederhanakan kata-kata yang digunakan, dan beri CTA di akhir slide. Contohnya headline-nya adalah coklat bikin gemuk, kata siapa? Ini teksnya ini, font ini kan mudah dibaca.
Beda ketika saya menggunakan huruf yang sambung begitu, yang susah dipahami, itu akan sulit orang membaca. Jadi gunakan huruf-huruf yang mudah dipahami. Ini slide pertama misalnya. Ketika saya menulis coklat bikin gemuk, kata siapa? Pertanyaan kata siapa ini menantang orang untuk membuktikan, karena kebanyakan orang udah yakin, udah percaya bahwa ya coklat bikin gemuk gitu. Kata siapa itu bikin gemuk? Mereka penasaran kan? Nah, di slide 2 kita mulai nih. Takut makan coklat karena mitos bikin gendut. Selama ini kamu tertipu. Di slide 2 orang semakin penasaran. Kok aku ketipu gitu. Nah, di slide selanjutnya, faktanya mengonsumsi coklat dalam jumlah yang wajar tidak akan memberikan dampak pada berat badan, ya kan? Selanjutnya, masih nggak percaya? Coba deh baca hasil penelitiannya di kolom deskripsi. Ini adalah CTA, call to action-nya di sini. Jadi orang akan membaca pada akhirnya di deskripsi ada penelitian ini, kemudian coklat yang misalnya kalau ini jualan coklat yang tidak bikin gemuk tuh kayak gini gitu. Di slide utama ini misalnya berisi informasi utama dari microblog yang kita buat. Di sini informasi utama nih. Faktanya gini-gini, coklat yang nggak bikin gemuk. Di slide-slide awal ini membuat orang tertarik dulu gitu. Ini contoh microblog yang bisa kita gunakan. Ini dengan 4 slide ya. Kalau microblog itu bisa sampai 10 slide kalau di Instagram. Seperti ini. Ini adalah microblog yang dibuat di media sosialnya Daftar Lokal. Merespon PPKM level 4 kemarin. PPKM level 4 bagi pedagang pasar rakyat. Karena ini sifatnya informatif, orang jadi langsung ingin tahu aja, karena ini kan umum. Orang hari itu tahu gitu. Orang hari itu semua membicarakan tentang ini. Nah, kita bisa bikin tuh seperti ini. Ini adalah informasi tentang isu yang sedang berkembang, apa isi isunya, kemudian yang terakhir misalnya lagi-lagi CTA ini. Yuk belanja dan jualan dengan patuhi protokol kesehatan misalnya. Ini adalah ajakan itu sendiri. Nah, teman-teman bisa membuat microblog dengan memanfaatkan situasi kekinian atau sesuatu yang sedang viral, kemudian dimasukkan ke isu atau tujuan daripada membuat microblog teman-teman. Misalnya sedang viral tentang keripik daun pisang misalnya. Ternyata teman-teman usahanya keripik, bikin aja microblog dengan teknik copy yang mana untuk membuat orang itu ya yang lagi viral keripik daun pisang, tapi ada loh yang lebih daripada keripik daun pisang. Adalah misalnya keripik pohon pisang atau ya keripik buah pisang misalnya seperti itu. Ini bisa memanfaatkan, kita membonceng isu yang lagi berkembang, kita membonceng sesuatu yang lagi viral. Itu bisa. Membuat orang bertanya-tanya misalnya. Ini di sosial media saya misalnya ya, ini contohnya. Kenapa ada ibu kota tetapi tidak ada ayah kota? Jadi menggunakan teknik penasaran gitu. Kemudian di kedua misalnya, kenapa ada hari ibu tetapi tidak ada hari, ya kan? Nah, di sini kita mulai tuh, sebentar, ternyata di Indonesia ada hari ayah. Kita semua tentu tahu hari ibu, tetapi tidak semua dari kita tahu hari ayah. Tidak apa-apa, karena memang hari ayah baru secara resmi dideklarasikan pada 12 November 2014. Seperti apa sih rasanya merasakan hari ayah pertama dalam kehidupan seorang lelaki yang naik status menjadi ayah? Nah, ini kan pangsa pasarnya jelas. Ada lelucon begini, ada cuti hamil tetapi tidak ada cuti menghamili. Bagi saya, lelucon ini perlu kita telisik lagi karena cuti hamil atau melahirkan juga dibutuhkan oleh seorang suami untuk memberikan dukungan penuh pada istri. Sampai sini sebenarnya orang sudah mulai masuk dan paham saya sedang membicarakan isu apa, ya kan? Padahal saya ingin mengajak mereka untuk menyaksikan acara live Instagram saya misalnya. Yaitu spesial Hari Ayah, kita membicarakan perihal peran ayah di keluarga, ayah yang muda, bareng 2 teman saya, seperti itu. Nah, dengan kita membuat headline yang penasaran seperti ini, ya orang pada akhirnya akan membaca sampai akhir, bahkan mereka karena di sini saya membuat pernyataan seperti ini, di slide sebelum terakhir, mereka pada akhirnya banyak yang mengikuti live Instagram saya dan bertanya di situ tentang banyak hal yang juga keresahan mereka. Karena di sini kan
Saya membicarakan keresahan saya sebagai ayah muda, dan banyak teman-teman atau audiens yang juga mereka saat ini menjadi seorang ayah muda begitu. Bagaimana mereka berperan dalam rumah tangga mereka begitu. Nah, jadi itu ya, bagaimana membuat copywriting dan microblog. Di sini ada tugas ya untuk teman-teman. Jadi silahkan teman-teman membuat microblog dengan teknik copywriting. Di sini teman-teman bisa membuatnya menggunakan aplikasi seperti tadi, misalnya dengan gambar dan lain sebagainya, atau dengan memanfaatkan fitur yang ada, misalnya di status WhatsApp dan status Instagram. Kalau teman-teman menggunakan status WhatsApp, nanti tim kita akan mengetahui tuh yang sudah bikin siapa saja gitu ya. Kemudian yang pakai story di Instagram, teman-teman bisa ngetek ke kita, ke daftar lokal atau ke lingkar menoreh. Nah, nanti akan kita restory ya, kita repost hasil daripada latihan atau tugas teman-teman. Jadi silahkan teman-teman untuk membuat tugasnya, kemudian pengumpulannya bisa untuk langsung dipost di media sosial masing-masing, kemudian dikirimkan linknya ke admin kita untuk nanti kita lakukan repost sebagai tanda bahwa teman-teman sudah melakukan tugas membuat microblog dengan teknik copywriting ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelatihan TIK pada kesempatan kali ini dengan tema copywriting dan microblogging. Jika ada pertanyaan, silahkan disimpan terlebih dahulu. Bisa nanti ditanyakan ketika sesi live di Zoom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.